Ada jamaah pengajian datang ke saya, Ustaz, dia sudah mulai ngaji, penampilannya sudah lebih islami. Dia bilang, Ustaz, bapak saya ini nyuruh saya merubah penampilan seperti dulu lagi. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Akhirnya saat itu saya cuma sampaikan, ketika orang tua memaksa seperti itu, coba kamu diam saja. Orang tua ngomong, kamu diam, gak usah dijawab. Tapi tetap kamu berperilaku sopan. Tetap tingkatkan birrul walidain. Dan alhamdulillah berjalan berapa tahun gitu, mungkin ada 5 tahun atau 6 tahun. Tetap diam gitu, tapi tetap berbuat baik. Ya. Apa efeknya? Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya orang tuanya malah ikut ngaji. Dan orang tuanya berpenampilan lebih islami daripada anaknya. Ya. Jadi memang kita ini kadang-kadang kurang sabar untuk menghadapi orang tua kita. Ya. Seakan-akan sudah pokoknya antara hitam putih sudah. Ya. Coba tingkatkan bakti kepada orang tua kita. Dengan kehalusan kita, dengan sopan santun kita, dengan kelembutan kita. Orang tua itu lebih senang ketika anaknya berperilaku halus, gak banyak ngomong. Ya. Ada sebagian anak ini baru ngaji sekali 2 kali langsung menceramahi, mengkhotbahi orang tuanya. Ya. Sini Pak, tak ceramahi. Ini tadi barusan ngaji seperti ini, Bapak harus gini. Itu nanti. Tunjukkan sama orang tua bahwa setelah ngaji itu ada perubahan perilaku. Perilakunya itu tambah baik. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang nanti akan membuat orang tua menjadi tenang. Oh, ternyata anakku ini ngajinya benar. Bukan ngaji di tempat-tempat yang dikhawatirkan jadi teroris misalnya. Buktinya anakku ngajinya benar, setelah ngaji tambah sopan, tambah halus. Sekarang bajunya orang tua dicuciin, ya. Piringnya orang tua dicuciin, rumah dipel, nggak usah disuruh. Ya. Kalau ternyata setelah ngaji, ternyata malah sama saja, bahkan bajunya malah dicuciin lagi sama orang tuanya. Gimana orang tua akan tertarik dengan perubahan yang ada di dalam diri kita? Maka ini adalah tentang birrul walidain. Dan satu poin yang harus kita ingat, bahwa birrul walidain itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalau seandainya ibadah tersebut ikhlas kita lakukan. Berarti birrul walidain juga harus ikhlas. Tidak boleh birrul walidain itu karena tendensi duniawi. Wah Ustaz, enggak Ustaz, saya ikhlas kok. Mari kita buktikan. Ada sebagian orang merawat orang tuanya sekian belas tahun, Masya Allah, tabarakallah. Begitu orang tuanya meninggal, bagi waris, dene nyongol dia semene. Mok nyong wis ngrawat orang tuaku. Loh, Anda itu merawat orang tua cari apa toh? Warisan. Ya. 15 tahun Anda merawat, bisa musnah itu pahalanya. Ya. Kita merawat orang tua bukan karena mencari warisan orang tua kita. Kita merawat orang tua kita karena Allah nyuruh kita untuk berbuat bakti kepada orang tua kita.
Bukan karena tendensi duniawi. Bukan karena ada udang di balik batu. Bukan. Atau karena pengen dipuji-puji sama tetangga kita, pengen dipuji-puji sama bos kita, pengen dipuji-puji sama teman-teman kita. Bukan. Akan tetapi kita berbakti kepada orang tua kita semata-mata karena kita mengharapkan ridho Allah. Kita pengen Allah ridho sama kita. Dan seandainya seorang hamba sudah diridai sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka masalah-masalah itu semuanya akan berakhir. Maka Anda yang merasa banyak masalah bertubi-tubi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ini, masalah itu, coba lihat bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi sumber seluruh permasalahan itu ada di situ. Kita lupakan kedua orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan istri dan anak kita. Kita lupakan orang tua kita karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Sehingga nggak sempat lagi untuk menyapa kedua orang tua kita. Sehingga tidak sempat lagi untuk membikinkan makanan kesukaan orang tua kita. Bahkan ketika berjauhan SMS pun nggak sempat. Sedangkan di grup WA setiap hari selalu update di grup tersebut. Sedangkan orang tuanya nggak pernah dihubungi. Bisa jadi seluruh masalah, kegelisahan, kegalauan yang kita alami itu karena di situ sumbernya. Ya. Maka coba introspeksi diri masing-masing. Introspeksi diri masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.